Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat ini Waalaikumsalam wabarakatuh. kameranya agak gangguan sama jaringan IndiHome-nya sejak pagi memang ada trouble. Tapi mudah-mudahan nanti sudah bisa berjalan lancar ya. Baik, pada pertemuan yang kelima hari ini kita akan bicara tentang kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bicara teori dan konsep bangsa dan negara, maka pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara tentang hubungan antara negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia, terutama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen terhadapnya. Ya. Saya pada siang ini singkat saja memberikan beberapa hal penting dari masalah atau topik ini, sehingga kalau slide-nya ini, PPT-nya ini ada 21 slide, saya tidak akan baca semuanya, tapi hanya sebagian-sebagian saja yang dianggap penting. Yang lainnya silakan saudara baca di Anda baca di psikologi sudah ada ya. Baik, konstitusi secara bahasa. Konstitusi secara bahasa berasal dari bahasa Prancis yang disebut dengan konstituer. Konstituer artinya konstituer itu membentuk, yakni membentuk suatu negara, menyusun struktur-strukturnya, aturan-aturannya, dan menyatakan berdirinya atau tegaknya sebuah negara yang nantinya akan berhubungan dengan negara-negara lain, juga tentunya hubungan antara peraturan-peraturan negara itu terhadap undang-undang yang disebutkan konstitusi tersebut. Karena konstitusi itu membutuhkan peraturan-peraturan yang menjelaskan, yang merincikan baik di tingkat pusat atau nasional dalam suatu negara maupun di tingkat kesatuan-kesatuan negara yang lebih kecil. Ada provinsi, ada kabupaten, kota, ada kecamatan, ada desa, padukuan atau dusun, ya, bahkan sampai RW, RT. Ya. Itu ada aturan-aturannya sebagai turunan dari konstitusi. Jadi konstitusi kalau menurut Ware itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan suatu negara. Nanti kelengkapannya silakan dibaca lebih lanjut. Maka muatan konstitusi ini menurut Stenbik dan menurut Pak Miriam Budiarjo
Ini yang orang Indonesia ya. Bahwa Undang-Undang Dasar, kita pakai yang orang Indonesia saja, memuat ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara. Jadi organisasi itu ada badan eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Legislatif itu suatu lembaga permusyawaratan yang menyusun peraturan-peraturan, menyusun undang-undang, menyusun termasuk undang-undang dasar juga, menyusun program-program kerja suatu negara. Kemudian eksekutif adalah pelaksana. Jadi presiden, kalau di Indonesia presiden dan jajaran kementerian-kementerian, menteri-menteri dan kementeriannya itu sebagai eksekutor, eksekutif. Kalau dulu namanya GBHN ditetapkan oleh MPR. Ya. Kalau sekarang apa itu RJP, RPJP, Rencana Program Kerja Jangka Pendek, Jangka Panjang, Jangka Menengah itu disusun oleh DPR. Nah, kemudian Presiden melaksanakan. Maka kemudian Presiden menyusun peraturan untuk pelaksanaan. Yang pertama adalah peraturan pemerintah, PP, peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden yang dikeluarkan oleh presiden itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada peraturan menteri dan seterusnya. Nanti di tingkat provinsi peraturan gubernur, di tingkat kabupaten itu peraturan daerah dan seterusnya. Sampai desa itu ada peraturan-peraturan. Maka kalau kita lihat di sini, ya, muatan konstitusi itu ada kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kepada para penguasa. Jadi supaya penguasa itu ya tidak sakar PDW, ya, maka diatur oleh ya undang-undang dasar, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, itu di tingkat nasionalnya, di tingkat provinsinya peraturan gubernur, dan seterusnya sampai RT. Nanti rincian di tingkat pusat selain ke peraturan presiden ada kepres, keputusan presiden. Menteri juga gitu, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, seterusnya ya. Nah, semua undang-undang peraturan yang ada di bawah undang-undang dasar, karena undang dasar adalah undang-undang yang tertinggi, maka tidak boleh bertentangan, berbeda atau bertentangan. Berbeda aja nggak boleh, apalagi bertentangan. Itu undang-undang dasar juga, konstitusi juga merupakan dokumen tentang pembagian tugas, deskripsi dari lembaga-lembaga negara, deskripsi tentang perlindungan hak asasi manusia. Maka di dalam undang-undang dasar kita ada hak negara, warga negara, ada tentang agama, ada tentang budaya, ada tentang pendidikan, ada hak untuk memperoleh pekerjaan dan seterusnya dan seterusnya. Ini fungsinya ada setidaknya 5 fungsi atau lebih ya, ada 8 fungsi. Yang pertama, penentu pembatas kekuasaan. Contoh, presiden.
presiden dibatasi kekuasaannya. 1 periode 5 tahun. Dan presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen dibatasi hanya 2 periode saja. Tidak boleh lebih. Nah, akhir-akhir ini kan muncul ya pemikiran mungkin Pak Presiden pengen nambah waktu. Nambah waktunya karena apa kita nggak tahu. Atau orang lain yang menginginkan ya, orang-orang lain yang merasa nyaman berada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ingin melanggengkan kenyamanannya itu ya, maka dimunculkan gagasan presiden 3 periode. Sebelumnya dulu sebelum periode pertama Pak Jokowi berakhir sempat pemikiran masa jabatan 1 periode presiden tidak 5 tahun tapi 8 tahun. Kalau 8 tahun berarti kalau 2 periode 16 tahun. Sudah lebih dari 3 periode 5 tahun ya, karena itu 16 tahun. Tapi yang wacana 8 tahun 1 periode tidak keturutan, tidak bisa disetujui. Sekarang yang 3 periode gimana? Belum tahu ya. Gimana? DPR MPR-nya gimana? Kalau Pak Jokowi menginginkan, pemerintah menginginkan, ya silahkan ngelobi supaya MPR mengadakan sidang istimewa. Sidang istimewanya bisa 2 agenda. Agenda pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar lagi tentang pasal-pasal terkait dengan presiden. Masa jabatan tetap 5 tahun, tapi bisa dipilih sampai 3 periode. Atau sidang istimewa membentuk undang-undang baru. Atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau Undang-Undang Dasar 45 yang asli tidak ada batasan berapa periode. Batasannya hanya batasan periode 5 tahun, tapi presiden di dalam pasal presiden atau ayat tentang presiden di UUD 45 yang asli dulu bunyinya masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Jadi nggak ada ketentuan dipilih kembalinya sampai berapa. Kalau sekarang dan dapat dipilih kembali untuk 1 masa jabatan berikutnya. Artinya presiden hanya boleh 2 periode. Itu fungsi ya. Tidak semuanya saya baca, nanti silahkan dibaca di PPT yang sudah ada di psikologi. Kemudian tujuannya, setelah fungsi ada tujuan. Ini tujuannya juga ada beberapa ya. Ada 3 tujuan konstitusi. Untuk memberikan pembatasan, pengawasan bersama dengan tadi, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Jadi ya ini memang peraturan undang-undang yang ya supaya negara menjadi negara yang baik, kira-kira begitu. Kekuasaan tidak sakar PDW gitu ya. Dan hak-hak warga negara juga dijamin. Nah, sekarang konstitusi di Indonesia. Kita langsung aja ke sebuah tabel yang mungkin menarik untuk kita lihat. Yang lainnya nanti dibaca sendiri. Nah, ini ya. Dalam bagian ini, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945.
Ini berlaku pertama kali tahun 45 18 Agustus sampai Desember 49. Berarti berapa tahun? 4 tahun kurang ya, 4 tahun kurang. Jadi ini UUD 45 yang asli pertama kali ya, berlaku, disahkan tanggal 18 oleh PPKI, ya, berakhir pada 27 Desember 49. Kenapa? Karena waktu itu Belanda akan masuk kembali ke Indonesia. Ada agresi 1, ada agresi 2, kemudian dilakukan perundingan-perundingan, ada konferensi meja bundar, ada perundingan Romroyen, ada perundingan Renville, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, salah satu putusan yang mungkin agak merugikan Indonesia waktu itu, menguntungkan Belanda, adalah Indonesia dipecah-pecah menjadi negara serikat. Maka menjadi Republik Indonesia Serikat sejak 27 Desember 49. Dengan begitu otomatis UUD 45 tidak bisa diberlakukan karena bentuk negaranya berbeda, berubah. Presiden Soekarno menjadi Presiden RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesianya siapa? Republik Indonesianya dipegang oleh Mr. Assad, ya. Mr. Assad. Nah, undang-undangnya yang dipakai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, UUD RIS atau Konstitusi RIS, dan itu sampai 17 Agustus 1950. Ketika pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, kemudian juga RI menyatakan kembali kepada bentuk pertama, yaitu NKRI, yang digagas oleh Dr. Muhammad Natsir, seorang tokoh Islam, ketua Partai Masyumi, dan pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Maka tahun 50, yaitu tepatnya 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Undang-Undang Dasarnya juga berubah lagi. Tidak menjadi Undang-Undang Dasar RIS, tapi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, kita tidak tahu kenapa yang dipakai kok UDS 50, kenapa kok tidak Undang-Undang Dasar 45 aja, kan gitu ya. Ya kita nggak tahu pertimbangannya apa. Mungkin kondisi-kondisi waktu itu memaksakan untuk membuat undang-undang baru yang bersifat sementara. Tapi meskipun sementara ini cukup lama ya. Jadi kalau UUD 45 yang pertama itu sekitar 4 tahun. Kemudian kalau di sini itu hanya berapa itu? 9 bulan ya. Atau 8 bulan. Ya, 8 bulan saja. 49 sampai 50. 49-nya itu adalah Desember sudah di akhir. Dan ini 17 Agustus ya. 8 bulan lah bulatnya. Nah, kemudian UUDS yang katanya sementara ini justru sampai berapa? 9 tahun. 9 tahun kurang 1 bulan kira-kira begitu. Nah, kemudian ini di tahun 55 kan ada pemilu pertama, memilih Dewan Konstituante. Maksudnya untuk membuat undang-undang baru menggantikan UUDS ini. UUDS 50 ini inginnya diganti. Nah, tapi kerja Dewan Konstituante sejak 55, pemilu 55 sampai 59
tidak membuahkan hasil, tidak bisa menyusun undang-undang dasar baru. Maka Presiden Soekarno menyatakan pada tanggal 5 Juli 59. Saya kira ini sudah terkenal ya tanggal itu. 5 Juli 59 namanya Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 59 Presiden Soekarno pertama menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam dekret itu juga dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai. Jadi Pak Karno ini memang sangat terkesan dengan Piagam Jakarta, di mana nilai-nilai Islam itu sangat mewarnai Undang-Undang Dasar. Ya. Karena di dalamnya ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu Pak Karno sangat terkesan dengan itu. Pengalaman menyusun Undang-Undang Dasar 45, menyusun Piagam Jakarta, beliau juga ketua panitia kecil, panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta itu, sehingga beliau menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, di mana Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi bagian integral dari undang-undang tersebut. Yang kedua, membubarkan Dewan Konstituante. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kembali ke UUD 45 dengan catatan ada Piagam Jakarta menjiwai dan bagian integral. Yang kedua adalah membubarkan Dewan Konstituante. Maka 5 Juli 59 sampai sekarang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45, di mana Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi bagian integral itu berlaku sampai sekarang. Hanya saja dalam masa-masa tertentu mulai tahun 2000 itu ada amandemen pertama UUD 45 yang dilakukan oleh MPR di bawah pimpinan Pak Amin Rais selaku ketua MPR-nya. Kemudian berikutnya juga amandemen yang kedua, ini yang kedua ya. Amandemen yang kedua itu sidang istimewa atau sidang MPR pada tanggal 18 Agustus, masa sidang sampai 9 November 2001. Kemudian juga masa sidang berikutnya 9 November sampai 10 Agustus 2002. Itu amandemen yang ketiga, masih pada masa Pak Amin Rais. Kemudian yang keempat juga begitu, masa Pak Amin Rais. 10 Agustus 2002 sampai sekarang, karena ini berlakunya harusnya ya masa sidangnya saja ini harusnya. Amandemen yang keempat. Nah, jadi pasal-pasal yang di amandemen memang ada perubahan, tetapi secara keseluruhan Dekret Presiden 5 Juli 59 itu berlaku sampai sekarang. Jadi ini adalah konstitusi Indonesia. Konstitusi sangat berpengaruh kepada bentuk dan masa depan negara. Nah, ketika konstitusi yang asli diterapkan, memang ada penyimpangan-penyimpangan juga pada masa Soekarno, Orde Lama. Sudah kembali ke UUD 45, tetapi mungkin DPR atau MPR menetapkan Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Itu penyimpangan. Ya mungkin karena waktu itu kekuasaan menginginkan begitu, karena waktu itu ada PKI, ada macam-macam gitu ya. PKI ingin berkuasa
dan PKI merasa aman di bawah kepemimpinan Soekarno, maka Soekarno harus diperpanjang masa jabatannya sampai seumur hidup, kira-kira begitu. Tapi kan rakyat berpikir yang lain, ya, sehingga tahun 65 kebetulan ada kudeta oleh PKI, ya. Kudeta PKI tapi berlindung di bawah Soekarno juga, gitu ya. Meskipun kudetanya gagal, ya, tetapi mereka berhasil membunuh beberapa jenderal itu ya, beberapa jenderal, 6 jenderal utama Angkatan Darat, ya, dan beberapa perwira lainnya. Tapi Jenderal Soeharto selaku pimpinan Angkatan Darat berhasil memulihkan keadaan keamanan, ya, sehingga PKI bisa dibubarkan meskipun prosesnya lama dan Soekarno tidak menyetujui gagasan Soeharto itu. Jadi yang keras berkeinginan agar PKI dibubarkan, paham komunis dilarang, itu ya Pak Harto. Itu jasa besar Pak Harto bagi Pancasila dan bagi bangsa Indonesia. Tapi ketika kekuasaan berganti kepada Soeharto, juga terjadi penyimpangan-penyimpangan, ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dengan sedemikian rupa terbaca bahwa kekuasaan presiden sangat mutlak. Seperti sekarang ini juga begitu, kekuasaan presiden juga mutlak. Ini penyimpangan yang berulang-ulang dari kekuasaan terhadap konstitusi. Jadi yang melakukan penyimpangan, kita harus bersikap adil dan transparan bahwa Soekarno juga melakukan penyimpangan dengan orde lamanya, Soeharto juga melakukan penyimpangan dengan orde barunya, terutama yang presiden yang terakhir ini Pak Jokowi juga begitu, melakukan penyimpangan dengan orde. Sekarang ini orde apa kita nggak tahu. Dikatakan orde reformasi, gagasan reformasi sudah tidak berlaku lagi karena kembali kepada kekuasaan absolut dan sebagainya. Mungkin era reformasi yang relatif berjalan reformasinya ya ketika Bu Megawati jadi presiden, karena awal-awal reformasi masih semangat. SBY juga masih relatif meskipun juga terjadi kelambanan-kelambanan sehingga tidak sesuai dengan ide dasar reformasi. Nah, yang sekarang ini sudah sangat jauh dari ide dasar reformasi. Ini saya kira pokok-pokok ya. Selanjutnya ada hierarki. Hierarki ini saya buka sedikit saja ya. Kelihatan nggak ini? Atau belum, Pak. Tutup dulu, kemudian kita buka yang hierarki. Kalau sekarang kelihatan ya? Jenis Kelihatan, hierarki kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, jadi kalau kelihatan, Pak. baik. Jadi kalau menurut TAP MPR 66 yang tertinggi UUD RI 45, kemudian TAP MPR, undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Kemudian kalau menurut MPR 2000, UUD 45 bersama tadi, kemudian TAP MPR bersama, undang-undang, kemudian ke peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu disendirikan di bawahnya. Karena ketika belum menjadi undang-undang masih Perpu, itu ya nggak bisa setingkat undang-undang. Baru kalau Perpu ini berjalan beberapa lama, berapa 6 bulan atau berapa itu aturannya, dan DPR tidak melakukan evaluasi atau apa-apa, maka Perpu itu otomatis menjadi undang-undang naik ketika
peraturan pemerintah yang bukan pengganti undang-undang itu di bawahnya lagi, Kepres, kemudian peraturan daerah. Yang ini juga masih hampir sama ya. Ini dinaikkan lagi Perpu sama dengan undang-undang. Tapi intinya bahwa semua peraturan undang-undang yang berada di bawah UUD 45 ini tidak boleh berbeda dan tidak boleh bertentangan. Oleh karena itu rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilannya harus bersuara melakukan kritik kalau ada undang-undang peraturan yang bertentangan itu. Nah, rakyat biasa bisa melakukan judicial review. Kalau MPR ya bisa melakukan evaluasi ulang, ya. Menata ulang, meninjau kembali, gitu kan. Nah, ini apa namanya hierarkinya ya bersama semuanya. Silahkan nanti dibaca, ini sudah ada di psikologi semua. Baik, saya kira saya cukupkan untuk kajian dari negara dan konstitusi ini. Ya. Artinya bahwa negara seperti negara Republik Indonesia ini memang sangat memerlukan konstitusi dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjelaskan atau menjabarkan konstitusi tersebut. Sehingga peraturan perundang-undangan yang menjabarkan tentu tidak boleh berbeda apalagi bertentangan. Nah, tugas saudara, saya tidak memberi tugas khusus pada pertemuan hari ini. Tugasnya bertugas bersifat umum, ya. Tugas bersifat umum yaitu dengan melakukan perluasan bacaan. Perluasan bacaan. Maksudnya begini, saya minta saudara di samping membaca kembali, mencermati PPT yang pertama tadi, negara dan konstitusi, kemudian PPT yang kedua, yaitu hierarki dan hubungan UUD 45 dengan peraturan di bawahnya. Kemudian silahkan juga mencermati ini video kuliah yang disampaikan oleh Profesor Dasim Budimansah untuk kuliah umum online seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia, meskipun ini dilaksanakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Tapi kuliahnya itu untuk umum, tidak hanya untuk UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Karena saya lihat penjelasan Pak Budimansah itu sangat bagus, maka saya minta saudara untuk memperhatikan, mencermati, mencatat pokok-pokok dari perkuliahan beliau. Tapi dicatat di catatannya masing-masing ya. Tidak usah dikumpulkan, nggak ada tugas untuk dikumpulkan hari ini. Nah, pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan memberikan kuis namanya ya, kuis. Kuis itu kumpulan soal yang harus dijawab dalam waktu tertentu. Ya, waktu tertentunya waktu saat kita bertemu dan kita batasi waktunya mungkin setiap item sekitar 3 menit ya, atau 4 menit ya. Sehingga kalau ada 5 item berarti 15 sampai 20 menit saja. Itu kuisnya, kuis pertama. Nanti pertemuan berikutnya ada kuis kedua sampai kita masuk ke masa UTS, ujian tengah semester yang
insya Allah terselenggara nanti pada bulan Ramadan. Jadi saudara berpuasa sambil mendalami materi kuliah, kemudian menyiapkan UTS. Nah, itu ya. Tapi untuk memperluas bacaan juga boleh dengan membaca beberapa tulisan di jurnal ilmiah, tulisan di jurnal ilmiah. Baca tulisan di jurnal ilmiah. Ya, contohnya nanti kita coba ya. Kita bukakan. Ya, misalnya negara, kalau belum tampil nanti tak tampilkan. Ini misalnya dalam jurnal UNY, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebentar. Oh, mungkin langsung terdownload ini. Ya, masa langsung terdownload. Kita lihat hasil downloadnya. Nah, ini contohnya ya. Kajian Konstitusi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai reformasi konstitusi pasca Orde Baru. Ini ditulis oleh Gus Edi Sartono. Belum tahu ini jurnalnya jurnal apa ya. Kita lihat. Tadi jurnal dari UNY ya. Enggak disebutkan nama jurnalnya ini. Nama jurnalnya tidak disebutkan, tapi mungkin kita lihat di sini. Ini disebutkan, enggak tersebut juga nama jurnalnya. Hanya jurnal UNY. Enggak disebutkan nama jurnalnya. Sayangnya begitu ya. Tapi enggak apa-apa. Nanti bisa dilacak. Yang penting saudara memperluas cakrawala dengan berbagai macam bacaan. Ini contohnya tadi kan jadi cara membuka jurnal itu, cara mencari artikel jurnal, saudara buka Google ya, Google. Kita cari tema yang kita cari. Tema yang kita tentukan. Temanya negara dan konstitusi, kemudian koma, tulis jurnal. Maka akan muncul ini ada jurnal konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat hasilnya. Oh, ini juga langsung downloadan ya. Nah, kalau langsung downloadan itu agak susah. Oh, ini isinya sama ya dengan yang tadi. Nah, ini
Yang lain misalnya perkembangan konstitusi di Indonesia, ini UNS ya, kita lihat kalau UNS kayak apa. Oh, ini juga munculnya downloadan juga kelihatannya. Oh, yang jurnal konstitusi tadi ini ya. Yang lain bentuk download, kita buka saja ya. Contohnya ini ya. Perkembangan konstitusi di Indonesia, M. Agus Santoso, Fakultas Hukum. Nah, ini di jurnal apa? Nah, ini baru ada jurnalnya, namanya Justisia tahun 2013. Ini beliau menjelaskan misalnya ini perkembangan konstitusi ya, di Indonesia ya. 1845 ya. Kemudian 27 Desember 49 tadi juga disebut ya. Kemudian 17 Agustus 50. Ini ada rinciannya nih, bagus ini ya. Nah, kemudian 5 Juli 59. Kemudian tahun 99 pada waktu ketua MPR-nya Pak Amin Rais gitu ya. Terus ini sampai era reformasi pasca Orde Baru. Nah, ini contoh artikel jurnal untuk memperluas cakrawala. Saya minta saudara mencari artikel jurnal, ya, artikel jurnal tentang negara dan konstitusi, satu artikel saja. Masing-masing orang satu artikel saja. Jadi hanya mendownload, mencari artikel saja, satu orang satu artikel saja tentang negara dan konstitusi. Ya, artikelnya itu nanti yang di-upload ya. Artikelnya yang di-upload. Saudara mau baca apa enggak terserah. Yang penting saudara mendownload dan mengupload kembali di psikologi ya. Tentu bagusnya kalau saudara mendownload ya dibaca. Ya. Tentunya yang bagus kalau dibaca, kalau enggak dibaca enggak bagus. Nanti dari artikel-artikel yang saudara kumpulkan itu akan saya cari yang bagus isinya untuk dijadikan bahan kuis, gitu ya, untuk bahan kuis. Saya kira begitu untuk perkuliahan pada siang hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Kelas internasional ini kelas yang paling adem ayem. Kalau dibuka diskusi, tanya jawab, adem ayem, nggak ada pertanyaan. Katanya dosen yang lain juga sama. Kelas internasional, kelas yang adem ayem. Ya, bagusnya nggak gitu. Internasional harus menjadi pelopor dinamika diskusi yang baik, gitu ya. Syukur-syukur Anda punya forum diskusi rutin, diskusi berbahasa Arab, diskusi berbahasa Inggris, gitu. Siapa yang menjadi pembicara ya dari kalian sendiri, mempresentasikan makalah tentang Pancasila, tentang pendidikan, tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, tentang pendidikan Al-Quran, pendidikan Al-Hadis, ya, dan lain-lain sebagainya ya, dengan bahasa Arab, karena
kelas saudara itu kan sebenarnya kelas Education in Arabic. Boleh juga dengan bahasa Inggris juga ya. Kelas berdiskusinya bahasa Inggris. Dan yang ketiga berbahasa Indonesia. Kalau bisa itu ada berdiskusi berkala ya. Gunakan masa pandemi dengan Zoom ini atau Google Meet ya. Cara mengadakan diskusi. Jadi kalau ada temannya mempresentasikan dia diperhatikan dan ditanyakan. Kelas ketika diskusi berbahasa Arab, tanyakan dalam bahasa Arab. Ketika bahasa Inggris, tanya dalam bahasa Inggris. Ketika bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau satu semester bisa mengadakan masing-masing satu kali. Bahasa Arab sekali, bahasa Inggris sekali, bahasa Indonesia sekali, berarti 3 kali. Nanti semester berikutnya gitu lagi. Itu udah bagus. Lebih bagus lagi, setiap tengah semester, dari awal sampai UTS ada 3 kali diskusi Arab, Inggris, Indonesia. Nanti setelah UTS ada 3 kali lagi Arab, Inggris, Indonesia. Sehingga kelasnya menjadi kelas yang dinamis. Diasah otaknya untuk mau bertanya. Diberi kesempatan bertanya, enggak pada bertanya. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan pada siang hari ini. Waktunya sudah 50 menit ya, kita cukupkan. Presensi nanti segera saya kirim di grup dan di psikologi. Tidak ada tugas khusus, tugasnya secara umum memperbanyak bacaan, tapi tadi mendownload satu artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah dan diupload di psikologi. Sekira begitu kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.